ada sebuah program pendidikan, dan ada sebuah tuduhan yang serius banget. Nah, hari ini kita mau coba bedah satu kalimat ini aja. Tapi kalimat ini benar-benar kuat. Kita mau lihat gimana sih sebuah klaim tentang pemborosan dan korupsi itu dibangun kata demi kata. Yuk kita mulai. Nah, ini dia kalimatnya yang jadi pusat perhatian kita. Biar gampang, kita anggap aja MBG ini program Maju Bangsa Gemilang gitu ya. Sebuah inisiatif buat ningkatin kualitas pendidikan. Kalimat ini, wow, langsung lempar dua tuduhan berat ke program itu. Dan kita bakal kupas tuntas satu persatu. Jadi pertanyaannya kan, gimana caranya satu kalimat doang bisa membangun cerita yang sekuat ini? Nah, semuanya itu dimulai dari pemilihan kata yang jujur aja sangat-sangat spesifik buat tuduhan yang pertama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Tuduhan ini fokusnya ke pemborosan dana. Coba kita bedah apa sih arti sebenarnya dari kata menghamburkan di sini, dan yang lebih penting, kenapa kata itu yang dipilih. Fokus kita sekarang di sini nih, hambur-hamburkan uang pendidikan. Dengerin deh, pilihan kata ini tuh sengaja banget dipilih. Maknanya jauh lebih dalam loh daripada sekedar katakanlah membelanjakan. Iya, hambur-hamburkan itu bukan cuma spend money. Kalau kita lihat definisinya, ini tuh artinya boros, buang-buang uang secara berlebihan. Sembrono. Jadi kata ini tuh seolah-olah ngelukisin gambaran uang yang sengaja dilempar-lempar gitu aja, tanpa ada tujuan yang jelas. Beda banget kan rasanya? Nah, begitu kata menghamburkan yang dipakai, implikasinya jadi serius banget. Ini udah bukan lagi ngomongin soal, programnya kurang efisien. Bukan. Ini tuduhan penyalahgunaan uang rakyat. Dana yang harusnya buat siswa dan sekolah malah nggak nyampe. Dan intinya, ini tuh kayak sebuah pengkhianatan terhadap amanah publik. Tapi, tuduhan ini nggak berhenti di situ. Nggak cuma soal pemborosan. Kalimat tadi itu sengaja naikin levelnya jadi sesuatu yang lebih sistemik dan, ya, jauh lebih serius. Perhatiin deh kata penghubungnya. Dan, ini bukan dan biasa, ini kayak jembatan buat eskalasi. Tuduhan pemborosan yang tadi, sekarang langsung disambungin ke tuduhan kedua, dijadikan lahan korupsi. Metafora lahan korupsi ini, wah, kuat banget. Ini artinya bukan sekedar, di program itu ada korupsi. Bukan. Ini ngegambarin seolah-olah program ini tuh sebuah ekosistem, sebuah tanah yang sengaja digemburin, dipupuk, biar korupsi bisa tumbuh subur. Jadi tuduhannya ini soal masalah yang disengaja dan sistematis. Jadi coba kita lihat struktur argumennya ya. Ini eskalasi yang cerdas banget. Dimulai dari pemborosan, yang mungkin ya masih bisa dianggap kelalaian, terus tuduhan itu diangkat levelnya jadi sesuatu yang aktif dan terencana. Sebuah sistem yang sengaja dibikin buat memfasilitasi korupsi. Oke, setelah kita bedah dua bagian tadi, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh satu kalimat pendek ini? Nah, ini dia jantung permasalahannya. Di satu sisi, ada tujuan mulia program ini, pendidikan. Tapi di sisi lain, ada realitas yang dituduhkan, pemborosan dan korupsi. Jadi, klaim ini secara efektif bikin tujuan program itu berantem langsung sama praktiknya di lapangan. Secara retorika, ya, argumen ini tuh kayak bangunan yang berdiri di atas dua pilar yang saling nguatin. Pilar pertama, pemborosan. Itu ngasih alasannya. Terus pilar kedua, korupsi yang sistematis, itu nunjukin niatnya. Kalau dua ini digabung, wah, jadilah sebuah gambaran kegagalan total yang disengaja. Intinya tuh gini, tuduhan ini bukan cuma bilang programnya gagal atau nggak efektif. Bukan, klaimnya jauh lebih menusuk dari itu. Yaitu, program ini secara aktif dibajak dari tujuan awalnya, terus diubah jadi alat buat buang-buang uang dan cari keuntungan pribadi. Sekarang, kita balik lagi lihat kalimat aslinya. Setelah kita bedah setiap kata, setiap bagian, setiap metafora, gimana Anda ngerasain bobot kalimat ini secara beda nggak? Setiap elemennya itu benar-benar dipilih buat ngebangun sebuah cerita kegagalan dan penyalahgunaan yang sangat-sangat kuat. Analisis kita hari ini nunjukin betapa dahsyatnya bahasa itu bisa ngebentuk persepsi, ya kan? Nah, terlepas dari benar atau enggaknya tuduhan spesifik ini, kita jadi kepikiran, kalau dana yang harusnya buat ngebangun masa depan bangsa malah jadi pertaruhan, sebenarnya berapa sih biaya yang harus kita semua tanggung? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.